Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minkum rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati hadanallahu wa iyyakum. Tidak terasa kita sudah banyak membahas tentang perkara-perkara yang akan merusak amalan kita. Bahkan sudah banyak waktu yang kita habiskan untuk membahas tentang masalah ini. Bukan hanya 1-2 kali pertemuan, tapi beberapa kali pertemuan. Dan sampailah kita pada kalimat-kalimat yang terakhir di dalam masalah ini. Bahasanya setelah kita mengetahui tentang perkara-perkara yang merusak amalan kita, amalan yang merusak amal yang lain, amalan yang merusak pahala dari amal solih yang lain, maka selanjutnya disampaikan hadikal muftilau wal muhbitat li a'malis salihat naw'ani. Dan ini dari awal sudah disampaikan sebenarnya. Bahasanya pembatal dan perusak amal-amal yang salih ini ada 2 macam. Ini sudah saya sampaikan sejak awal, sering saya sedikit demi sedikit terangkan bahasanya yang merusak amalan itu secara garis besar itu ada 2 macam. Walaupun secara tafsir, secara terperinci banyak. Bahkan para ulama menyampaikan tidak dibatasi dengan bilangan-bilangan tertentu. Ada yang mencatat 21, ada yang mencatat 30, ada yang mencatat lebih. Sama ketika berbicara tentang al-kabair, dosa-dosa yang besar. Para ulama ada yang menyebutkannya 72, ada yang menyebutkan 77, ada yang menyebutkan lebih daripada itu. Dan itu menunjukkan memang tidak terbatas. Ya. Oleh sebab itu maka hendaknya kita mengetahui tentang perkara ini agar amalan kita yang telah kita lakukan dengan susah payah, amalan kita yang telah kita kerjakan dengan penuh kesungguhan, dan kita berusaha untuk senantiasa menjaga amalan tersebut tidak hilang di tengah jalan. Tidak hilang di tengah jalan, tidak hilang pahalanya. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, pahala tersebut tetap ada. Maka ketahuilah di antara perusak amal itu ada 2 macam. Pertama itu yang pertama muhbitatun amah. Itu yang muhbitatun amah, yang merusaknya merusak seluruh amalan umum. Yaitu tuhbitu jami'al a'mal wa tudhimbu bi kullil hasanat. Yaitu yang pertama ini, yang merusak secara umum maksudnya adalah dia menghapuskan seluruh amalan-amalan
menghilangkan setiap kebaikan-kebaikan. Sudah disampaikan, dan ini diantara amalan yang merusak ini, ya, yang sering kita sampaikan dari awal, diantaranya adalah al-kufru, kekufuran. Kekufuran itu jelas menghancurkan seluruh amalan. Sebanyak apapun amalan yang kita lakukan, ya, sebanyak apapun amalan manusia, ketika dia itu terjatuh dalam kekufuran, ya, maka dia hilanglah seluruh amalan yang telah dia kerjakan tersebut. Mulai dari sejak awal dia akil balik, sampai kemudian hari dia terjatuh dalam kekufuran, maka hilanglah amalan-amalannya. Ini yang dimaksud jika kufurnya adalah kufur i'tiqadi, bukan kufur amali. Yaitu kufur i'tiqad, kufur akbar, yang berkaitan dengan keyakinan mereka. Begitu pula menghilangkan setiap kebaikan-kebaikan. Ya, itu selain kekufuran adalah asyirku, kesyirikan. Syiriknya syirik akbar. Kesyirikan ini menghancurkan seluruh amalan. Berbeda kalau kemudian syiriknya asgor, itu berbeda. Ini syirik akbar, ikhwah. Kalau syirik akbar ini menghancurkan seluruh amalannya. Begitu pula nifak. Dan nifak yang dimaksud adalah kemunafikan, sama nifak akbar. Bukan nifak amali, bukan nifak asgor. Kalau sekedar nifak amali itu tidak sampai menghancurkan seluruh amalan. Contoh, bahasanya idza hadasa kadzaba, apabila dia, ya, apabila dia misalkan berbicara dia dusta, ya, maka itu diantaranya dia terjatuh dalam nifak amali. Lalu kemudian yang keempatnya adalah ar-ridah, yaitu ridah, kemurtadan. Orang terjatuh dalam kemurtadan, amalan-amalan yang dia lakukan sebelum jatuh dalam kemurtadan habis semuanya. Adapun ketika sudah terjatuh dalam kemurtadan, tentu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menghancurkan seluruh amalan. Lalu yang kedua adalah muhbitatun nisbiyah, yang bersifat nisbi. Ini sementara. Ya, artinya hanya sebagiannya, tidak seluruhnya. Makanya dikatakan tuhmitu ba'dal hasanat wal a'mal la kullu amalil insan. Ini menghapuskan sebagian dari kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan, tapi tidak menghabiskan atau menghancurkan seluruh amalan manusia, tidak. Hanya sebagiannya. Ya. Nah, ini orang-orang yang dia ini kemudian ketika di dunia melakukan amalan-amalan yang merusak amalan-amalan solih mereka, yang merusak pahalanya. Ini tidak berkaitan tentang sah dan tidak sahnya amalan. Karena sah dan tidak sah itu berkaitan dengan rukun dan syarat. Terpenuhi rukun dan syarat, maka amalan tersebut menjadi apa? Syah. Akan tapi yang di sini yang dimaksud adalah menghancurkan pahalanya. Menghancurkan pahalanya. Nah ini diantaranya. Dan kita lihat, ketika orang itu melakukan amalan-amalan yang merusak seluruh amalannya, maka semuanya habis. Tidak ada yang tersisa. Adapun kalau sebagiannya, maka tentu ketika dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka amal tadi akan ditimbang sesuai dengan, ya, seberapa banyak amal kebaikannya, seberapa banyak amal keburukan yang dia lakukan. Maka fal katsirum mimman ya'malu a'malan salihatan sayufazzi'u yaumal qiyamah. Maka kebanyakan dari orang yang dia melakukan amalan-amalan solih, dia nanti akan terkejut, akan kaget pada hari kiamat. Bi anna hadikil a'mali salihah, karena sungguhnya bi anna hadikil a'mali salihah, karena sungguhnya amal-amal yang solih tersebut lan tanfa'ahu, itu tidak akan memberikan manfaat pada dia. Nanti akan ada manusia yang ketika di dunia dia melakukan amalan-amalan kebaikan, dia melakukan amalan-amalan yang salih, dia melakukan amalan banyak sekali. Ketika di dunia habis waktunya untuk beramal salih, tapi dia tidak pernah memperhatikan perkara yang akan menghancurkan amalan salih tersebut. Dia hanya fokus beramal salih, tapi lupa untuk menjaga agar amal ini tidak menjadi rusak. Dia terus saja beramal, meningkatkan amalnya, meningkatkan kuantitasnya. Tapi ternyata dia lupa
amalan itu ada yang merusaknya. Dan nanti ya disampaikan nanti ketika di hari kiamat nanti dia akan terkejut. Kenapa? Karena amalan tersebut tanpa aku itu tidak akan memberikan manfaat pada dia. Amalannya banyak tapi tidak memberikan manfaat. Kenapa? Habis dia. Habis. Ya. Li'annahu amila amalan dhahaba bisawabiha wa hasanatiha wa ajriha. Maka dikatakan karena sungguhnya dia beramal dengan satu amalan. Kemudian dia justru hilang pahalanya, hilang kebaikannya, hilang ganjarannya, pakai payan cuidan. Maka bagaimana kalau begitu dia bisa selamat di akhirat nanti? Di dunia dia melakukan amalan kebaikan. Begitu di dunia melakukan amalan solih, banyak amalan solihnya. Tapi dia jarang memperhatikan perkara yang akan merusak amalan solih tersebut. Datang ke akhirat, dia optimis, amalannya banyak. Ternyata sampai di akhirat, amalannya tidak memberikan manfaat pada dia. Kenapa? Sudah habis duluan ikhwah. Karena rusak. Dan ini kan yang kita takutkan kan. Kita beramal, lelah beramal, ternyata amalan itu habis. Naudzubillah min dzalik. Itulah sebabnya maka yang kemarin kita pelajari dari awal tentang kesyirikan sampai yang terakhir tentang sholat. Yang ini Masya Allah ikhwah. Kalau kita memahami ini dan kita berusaha meninggalkannya, insya Allah kita akan terjaga dari perkara-perkara yang akan merusak amalan kita. Ini berat ikhwah. Menjaga amalan itu berat. Beramalnya berat, menjaganya jauh lebih berat. Kita beramal Masya Allah. Capek Bapak datang ke sini ngaji. Ngaji itu capek. Ya. Kenapa? Godaan setannya besar. Bapak menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu paling berat godaannya dibandingkan dengan ibadah yang lain. Kenapa? Karena tahu setan itu tahu. Pintu untuk kebaikan ada pada ilmu. Dan amalan akan menjadi sah dengan sebab ilmu. Maka setan menggoda bagaimana agar manusia itu jahil. Agar manusia itu bodoh, tidak mau menuntut ilmu. Makanya godaan menuntut ilmu, dari sejak kita mau berangkat dari rumah sampai kita duduk di majelis ilmu, itu masih terus berlanjut. Mau berangkat aja kita sudah digoda. Antara berangkat enggak. Ya kan? Digoda dengan rasa malas, digoda dengan berbagai macam alasan agar kita nggak jadi berangkat. Sudah kita berangkat tuh Masya Allah. Duduk di majelis ilmu, godanya banyak, masih banyak ikhwah. Ya, terkadang kita digoda keikhlasannya. Niatnya dirubah. Begitu pula mungkin digoda dengan yang lainnya, dengan rasa ngantuk lah, ya, dengan kecapean, dengan kelelahan, dengan tidak konsentrasi lah, dengan berbagai macam, atau mungkin dengan ujub lah. Begitu kita duduk di majelis ilmu kita bangga, lihat ya, Masya Allah, saya itu orang paling rajin, hampir tiap kajian datang terus. Yang lain sih kayaknya ganti-ganti aja. Itu kan sudah mulai muncul, ya, sifat ujub dan juga kesombongannya. Berat. Ya, berat. Makanya jalan di antara yang mudah untuk sampai pada surga adalah ya, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman. Barang siapa yang dia menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Jalan menuju surga paling mudah lewat perantaraan majelis ilmu. Makanya setan paling getol mengganggu kita, ya, mempengaruhi kita, memalingkan niat kita di dalam menuntut ilmu. Dan ini yang berat. Berapa kali kita menuntut ilmu capek, lelah, habis lagi. Ya, sholat juga sama. Sholat lelah, habis juga. Sodako, ya lelah, ya mahal, habis juga. Kalau apa? Kalau kitanya tidak menjaga amalan tersebut agar dia terbebas dari perkara yang menghancurkannya. Ya. Lalu kemudian timbul pertanyaan. Hal tahmatu hasanat man ya'malu salihat wa la yashkur? Apakah kebaikan-kebaikan akan hilang? Apakah kebaikan-kebaikan itu akan rusak bagi orang yang beramal soleh sedangkan dia tidak menyadarinya? Terkadang ada orang yang dia tidak merasa amalnya baik-baik saja. Dia merasa bahwa dirinya tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak amal solehnya. Apakah bisa terjadi seperti itu? Orang yang dia merasa
Selama ini amalannya sudah terlalu banyak. Bahkan lebih dari keumuman manusia yang lainnya. Mungkin dia adalah orang yang paling rajin ibadahnya, dia paling rajin salatnya, paling banyak baca Qur'annya. Mungkin dia adalah orang yang paling rajin menuntut ilmu, duduk di dalam majelis ilmu. Mungkin dia adalah orang yang rajin bersedekahnya. Mungkin dia merasa dirinya adalah orang yang sudah paling banyak amalan-amalan salihnya. Tapi ternyata sampai di akhirat justru dia adalah orang paling merugi. Apakah bisa seperti itu? Ternyata amalannya banyak yang habis, ikhwah. Bisa terjadi? Maka ini bisa terjadi sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa keterangan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia. Di antaranya dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma'amilu min amalin. Maka Allah mengatakan, dan kami perlihatkan dia pada apa yang dahulu mereka telah amalkan dari satu amalan. Faj'alnahu haba'an mansura, maka kami jadikan amalannya itu bagikan debu tertiup angin, habis. Diperlihatkan, ini loh amalan baik Anda, tapi amalan baik Anda itu tidak memberikan faedah. Kenapa? Habis di amalannya, habis pahalanya, habis ganjarannya. Amalan Anda habis, ikhwah. Kaget. Di dunia dia merasa amalannya sudah banyak. Makanya kalau kita sekarang hidup di dunia merasa banyak amal, hati-hati. Dan jangan-jangan itulah yang menghapuskan amalan kita. Kalau kita merasa kita adalah orang yang paling banyak amalan-amalan salihnya, hati-hati. Coba kita perhatikan, ya Allah. Apa yang sudah saya lakukan? Kemudian amalan-amalan apa yang kemudian sudah banyak merusak amalan saya? Apakah saya adalah orang yang banyak penyakit rianya? Apakah saya adalah orang yang paling banyak sekali menggibah orangnya? Apakah saya adalah orang yang paling banyak melakukan kedoliman? Apakah saya adalah orang yang terjatuh dalam hukukul walidain? Atau mungkin kita adalah orang yang gampang bermusuhan dengan orang lain? Makanya setan senang sekali mengadu domba di antara kaum muslimin, ikhwah. Apalagi sebentar lagi pemilihan kan? Wah, diadu domba terus, bagaimana amalan kita hancur, ikhwah. Acaranya 5 tahun sekali. Tapi dendamnya selama 5 tahun, ikhwah. Setelah itu kemudian ribut lagi. Oh, kita berhari-hari saja kita bermusuhan dengan tanpa ada alasan yang syar'i, tanpa ada alasan yang hak. Kita kemudian bermusuhan dengan saudara kita. Bukankah sebelum kita islah maka ampunannya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalau bertahun-tahun seperti itu kita lakukan? Oh, demi mendalik, maka sudah jangan terbawa emosi, terpengaruh dengan orang, jangan. Musuhan jangan lama-lama, 1-2 hari udah selesai. Ya, kayaknya 1-2 hari aja udah lama kan? Lama. Ya, ada pepatah orang Tiongkok ya kalau tidak salah, dia mengatakan bahwasanya teman 1000 itu sedikit, musuh 1 terlalu banyak katanya. Kan begitu kan? Itu. Katanya begitu pepatahnya. Kalau Islam itu mengajarkannya, pokoknya kita itu jangan cari musuh. Tapi ketemu musuh nggak lari. Ya kita nggak cari permasalahan. Dan kita pun harus tahu, kalau dengan sahabat kita, dengan saudara kita, ya, kalau memang bukan perkara yang bersifat syariat, sudah banyak maklum. Dimaklumi saja. Khawatir. Kan kadang kita begitu. Capek-capek kita ngumpulin pahala, tiba-tiba kita menggibah, habis lagi pahala kita. Ya, wah, orang capek-capek dia beramal, ternyata sama orang tuanya tidak bakti. Anak laki-laki nggak bakti, kalau anak perempuan jelaslah menikah sudah baktinya pada siapa? Suaminya. Pada suaminya durhaka lagi, habis juga pahalanya. Aduh, banyak cara bagaimana pahala tersebut habis. Ya. Lalu kemudian waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, antahmata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan bahasanya amal-amal kalian itu akan hapus sedangkan kalian tidak menyadarinya. Banyak kita ini beramal tapi amalan kita ternyata habis. Amalan kita ternyata hilang. Gara-gara apa? Ya tadi. Lihat poin yang 30 aja udah terlalu banyak kan? Ini banyak poin yang ini akan menghilangkan amalan kita. Pahalanya akan hilang.
Kalau kita ini selamat dari poin 1, poin 2 belum tentu. Selamat dari poin 2, poin 3 belum tentu. Coba bayangkan, sedangkan para ulama mengatakan bahasanya yang namanya mubtilatul a'mal itu tidak terbatas, ikhwah. Banyak. Dan kita baru belajar hanya sebagiannya. Betapa beratnya menjaga amalan itu. Makanya pantas kita masuk surga itu bukan dengan sebab amalan kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang rahmat tersebut berupa adanya taufik pula di antaranya sehingga kita sanggup beramal saleh. Dan itu yang kita jaga, bagaimana agar amal-amal yang sudah lelah kita lakukan itu berbuah pahala sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sampai saya ingat salah satu sahabat kami, ya salah satu donatur pembangunan masjid kami itu, Masya Allah, ya itu hampir rutin setiap bulan ngirim lagi, yang kita tidak terasa itu ngasih lagi, Pak, ya dicatat galah ngirimnya pakai rekening yang berbeda-beda lagi. Ternyata nggak mau dikasih tahu, udahlah jangan dikasih tahu itu. Bahkan dia pengennya kalau sudah ngasih ya udah tupak, kemudian inget-inget. Makanya nggak mau dia itu kemudian dicatat atau apa, nggak mau. Udahlah, sudah. Apa saja dia sudah. Kalau kemudian dia kemudian membagikan sedekah, minta tolong pada orang lain, tolong sedekahkan dia, bagikan. Ya. Kemudian orang tadi mau laporan, nggak usah laporan. Loh, kenapa nggak usah laporan, Pak? Nggak usah. Itu. Nanti kalau laporan saya ingat yang dikasih oleh saya si pulang nggak usah. Kemudian dia kasihkan, bagikan saja tolong. Ya, silakan minta tolong ini, bagikan pada yang berhak. Mau sabilillah, mau fakir miskin, mau siapa saja yang memang layak dan berhak untuk mendapatkan sedekah ini, kasihkan. Begitu dia bayar zakat pun lewat amin, maka lewat pegawainya. Ya, Masya Allah. Ini Masya Allah yang seperti ini berat karena dia merasakan konon katanya menjaga hati itu susah. Makanya lebih baik kalau beramal saya nggak usah mengingat. Ya, jadi ingat satu ungkapan, ikhlas itu tak berbekas katanya. Ikhlas itu tidak berbekas. Kalau ikhlas masih ada bekas, berarti katanya belum ikhlas. Walaupun sebenarnya tidak seperti itu ya. Itu. Terkadang kan kita ada beramal untuk menarik orang lain, bisa kan? Boleh. Tapi kembali, di antara penyampaian seperti itu, tujuannya memang kalau kita mau berlaku ikhlas, usahakan gak diingat-ingat. Anggap saja kita nggak pernah melakukan. Sudah, kasih sudah. Selesai. Gak pernah cerita, nggak pernah diingat-ingat, nggak pernah apa-apa. Masya Allah. Ya, dan Nana ingat salah satu kejadian ketika dengan beliau itu, Masya Allah, ya, itu ketika Ustaz ini mau sedekah, dia ngambil uang nggak dihitung, tolong bawa itu, ini berapa Pak, udah nanti hitung aja oleh Ustaz nanti, ya nggak usah kasih tahu anak, itu dia ambil ya, dari mobilnya dia ambil karena pasti berupa apa, kalau kita kan 1 juta dia tekuk, 1 juta ditekuk kan begitu kan? Itu kali ini nggak ditekuk masih rem itu ya, itu disobek cuman disobek berapanya? Tulisan lembarannya kemudian diambil, udah ambil. Tolong bagikan ini. Ya. Buat siapa? Terserah saja. Ya. Kalau dikasih laporan nggak mau. Ya. Pak, kemarin ini udah nggak usah, nggak usah. jangan. Nanti saya tahu lagi si Fulan itu, nanti dapat dari anak. Nanti ketemu kalau dia kemudian berlaku jelek kepada anak, bagaimana yang terjadi, kawan? Bisa jadi anak nggak enak hati kan? Dia mau dasar udah dibantu malah tetap aja. Nah, ini kan menghabiskan amalan saya. Nah, ini bahayanya. Ternyata ini Masya Allah, yang kayak begini, orang yang kelihatannya biasa awam ternyata jauh lebih mudah berlaku ikhlas dibandingkan kita yang udah sering ngaji ternyata. Masya Allah ya. Ya, mungkin kan yang udah sering ngaji itu ilmunya udah merasa banyak mungkin. Ini Masya Allah. Inilah salah satu kisah kita orang-orang yang seperti itu memang jarang ya. Jarang. Mudah-mudahan kita bisa ya kalau kita beramal kita anggap saja sudah melupakan amalan tersebut. Jangan sampai kita diungkit-ungkit, jangan. Berat. Lalu kemudian dikatakan maqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surah Al-Baqarah 264. Di sana dikatakan bahasanya ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Maka dikatakan wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Tuh kan? Terkadang kita sedekah, lalu kemudian kita mengungkit sedekah tersebut, nggak sadar kita ini. Di akhirat baru kita sadar, oh iya,
Waktu di dunia saya tuh ngasih si Fulan. Ternyata begitu si Fulan dikasih, dia berlaku tidak baik pada saya. Akhirnya saya ngerutu. Kamu itu sudah dibantu, malah begini dan begitu. Akhirnya hilanglah amalan kita. Hapuskan? Saya. Ya, makanya terkadang betul ya. Faedahnya kenapa? Kita tuh butuh dengan amil. Ketika kita zakat infak sedekah butuh dengan amil. Terkadang apa? Kalau kita membagikan langsung, masih ada sifat apa? Sifat riaknya kita muncul. Waduh, pengen dipuji. Wah, kita orang yang paling banyak sedekah ngasih langsung. Coba kalau kita lewat orang lain. Kalau kita lewat amin. Tahukah kemana uang kita tersebut? Tidak tahu. Tapi kita insya Allah. Yang penting aminnya amanah. Berikan pada mereka. Biarkan mereka yang membagikan. Karena kalau kita langsung memberikan, terkadang yang namanya hati kita ini kasratu taqallub. Banyak berbolak balik. Begitu kemudian kita bagikan, terkadang ada sebagian dari hati kita pengen pamer, pengen bangga. Orang lain gak ada yang tahu. Tapi dia dengan orang yang diberikan, tahu kan? Tahu. Ini saya kasih ya. Itu dia. Itu sudah kemudian di tengah jalan, begitu di tengah jalan ketemu, maka yang dibeli kemudian nunduk-nunduk, kitanya wah seneng ya. Kenapa? Wah, dia dikasih kebaikan sama kita. Ya, suatu saat ternyata orang ini ekonominya maju lebih baik daripada kita. Nah, begitu di jalan, kemudian nggak mau nyapa, udah kaya lupa ya dulu dibantu sama saya. Nah ini kan nggak terasa yang seperti ini. Terasa nggak kayak begitu? Kayak begitu terasa enggak? Nggak terasa ya. Makanya sudahlah, anggap saja kita sedekah simpan sudah selesai. Jangan dipikirkan. Karena itu juga bukan uang kita. Itu rezeki dari Allah. Kita hanya menyalurkan. Ini semuanya bukan milik kita kan? Harta jiwa kita. Badan kita milik kita bukan? Bukan ikhwah. Titipan Allah Subhanahu wa taala. Udah itu milik Allah. Harta kita milik Allah, badan kita milik Allah, roh kita milik Allah, kita semuanya milik Allah. Makanya begitu kemudian ada musibah kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Belajar menjaga ini bagaimana agar kita tetap amalannya terjaga, takut hilang, takut rusak. Dan ini sudah diajarkan dan dicontohkan oleh para pendahulu kita. Ulama salaf mereka bagaimana mengajarkan kepada kita. Salafus salih mereka mengajarkan pada kita agar kita senantiasa menjaga amalan kita agar tidak terjatuh dalam kerusakan. Makanya dikatakan laqad kanu ridwanallahu 'alaikum ajma'in. Bahasanya dan sungguh mereka yaitu para sahabat ya, semoga Allah meridhai mereka seluruhnya. Ya khafuna an tahbata a'malukum wa hum la yash'urun. Mereka takut akan hapus amalan-amalan mereka sedangkan mereka tidak menyadarinya. Mereka enggak menyadari, makanya mereka takut. Wadzalika min tamami ilmikum billahi azza wa jalla. Yang demikian itu dengan sebab adanya kesempurnaan ilmu mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu tentang Allah dengan sempurna. Karena mereka itu tahu tentang Allah dengan baik. Sehingga maka mereka ini, para sahabat tersebut selalu menjaga. Ya, jaga, tahu betul. Bagaimana mereka takut amalan-amalan mereka hancur. Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Wa kamali imanikim bima indah. Dan dengan sebab kesempurnaan iman mereka. Dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin. Dia percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya pahala yang besar ada di sisi Allah. Makanya mereka berusaha untuk menyempurnakan amalannya tanpa dirusakkan dengan perkara-perkara yang merusak amalan. Dia percaya. Ketika dia muria, ketika mereka para salafus salih mereka muria, mereka ingat bahasanya pahala yang besar di sisi Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan pujian manusia. Dibandingkan dengan adanya sanjungan dari manusia. Daripada dia mengambil bagian di dunia, dia lebih baik mencari bagian di akhirat. Karena bagian dunia itu sedikit, kita sodako 50 juta, kemudian puji oleh orang, kemudian kita menjadi ria, maka kita cuma dapat pujian ikhwah. Gak dapat apa-apa. 50 juta kemudian kita ikhlas karena Allah. Kita tidak pernah mengungkit, kita tidak pernah menyakiti orang yang kita beri. Maka bagiannya adalah apa? Bagiannya adalah adanya pahala yang besar insya Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini, para ulama saja begitu. Para sahabat saja begitu, apalagi kita. Harusnya kita jauh lebih takut. Padahal mereka orang yang paling bersih, hatinya masih takut, ikhwah. Amalannya rusak. Nah kita, hati kita apa sudah lebih bersih dibandingkan dengan para sahabat? Belum. Kita masih banyak kotornya. Ya. Kemudian faqad qara'u qaulahu ta'ala, dan sungguh mereka telah membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Itu membaca tentang firman Allah Subhanahu wa taala, apa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Mereka tahu itu. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah. Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu merasa aman dari azab Allah, ketahuilah dia adalah orang yang khasir, orang yang merugi sekali. Kalau kita merasa amalan kita sudah banyak, kita ngaji sudah sering, kita baca Quran sudah banyak, sholat kita sudah tepat waktu, ditambah lagi kita sholat malamnya, ditambah dengan sholat duhanya, sholat sunnah kita nggak pernah ketinggalan. Lalu kita merasa jumawa, kita adalah orang yang paling banyak amalan soleh kita. Kita merasa bahasanya amalan kita ini sudah sangat banyak dibandingkan dengan orang lain. Apakah kita merasa aman bahasanya amalan kita ini tidak hancur dengan sebab ada perilaku-perilaku lain yang kemudian ternyata itu menghancurkan amalan-amalan kita. Naudzubillah min dzalik. Ya, insyaallah. Ini ada dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-99. Pandur ya rakallah. Bahasanya maka lihatlah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu ila khafiqin fi hadikil asaril azim, yaitu kepada rasa takut mereka, rasa takut salaful ummah, rasa takut para sahabat, rasa takut para pendahulu kita. Bagaimana mereka itu takut tentang adanya pengaruh yang besar ini. Adanya dampak yang besar dari orang yang tidak memperhatikan tentang kerusakan amal. Di antaranya Fa'an ibni Abi Mulaikah, sebagaimana disebutkan dari itu Ibnu Abi Mulaikah. Qala, maka beliau berkata, adraktu thalathin min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya aku mendapati 30 orang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kullikum yakhafun nifaq ala nafsi. Mereka itu ternyata itu sangat takut adanya kemunafikan pada diri mereka. Ada yang takut ria, ada yang takut kemunafikan. Para sahabat aja merasa dirinya takut dengan adanya sifat kemunafikan. Kalau kita merasa aman dari munafik ya. Kita merasa aman dari perasaan penyakit nifak kita. Wah, tenang Ustaz, saya mau muslim sejati. Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin? Kita tidak tahu. Para sahabat saja. Kata Ibnu Abi Mulaikah, itu ternyata mereka takut 30 orang sahabat yang ditemui oleh siapa? Ibnu Abi Mulaikah. Ternyata mereka takut semuanya pada siapa? Pada penyakit kemunafikan. Idharul iman wa ibtanul kufri. Menampakkan keimanan tapi ternyata menyembunyikan kekufuran. Ini yang ditakutkan. Ma minkum ahadun yaqul, tidak ada seorang pun dari mereka mengatakan innaku ala imani Jibril wa Mikail. Tidak ada salah satu pun dari mereka mengatakan dia berada di atas keimanan, imannya Jibril, imannya malaikat Mikail. Dianggapnya suci, dianggapnya maksum, terjaga dari dosa. Tidak ada. Para sahabat manusia terbaik pun masih merasa takut karena mereka tidak maksum. Tidak terjaga dari dosa. Itu sahabat, ikhwah. Kalau kita gimana? Kalau kita merasa lebih maksum. Kita mah terlalu banyak kekurangannya. Dosa kita terlalu banyak. Masya Allah. Lalu kemudian wasahaba alladzina adrakahum Ibnu Abi Mulaikah min ajalikim Aisyah wa ukhtuha Asma wa Ummu Salamah wal abadalah al-arba'ah. Maka dikatakan bahasanya para sahabat yang ditemui oleh
Ibnu Abi Mulaika, di antara yang paling mulia di antaranya adalah Ibunda Aisyah. Jadi Ibnu Abi Mulaika bertemu dengan Ibunda Aisyah. Karena Ibnu Abi Mulaika ini seorang tabi'in. Ya, seorang tabi'in. Beliau seorang tabi'in yang kemudian bertemu dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian saudarinya beliau yaitu Asma, Ibunda Aisyah, kemudian juga Asma bintu Abi Bakar. Juga sama di antaranya Ummu Salamah ditemui oleh Abu Mulaikah. Kemudian juga Al-Abadalah Al-Arba'ah. Al-Abadalah. Al-Abadalah ini terkenal ya. Al-Abadalah itu yaitu 4 orang Abdullah, disebutnya Abadalah. Al-Abadalah itu 4 orang. Itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila para ahlul ilmu menyebutkan Al-Abadalah, maka di antara pendapat para ulama yang dimaksud adalah pertama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Jadi kalau Al-Abadalah Al-Arba'ah itu Abdullah yang 4 orang. Namanya Abdullah semua. Ya. Namanya Abdullah semua. Tapi binnya kan beda. Nama depannya siapa? Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Umar. Ya. Lalu siapa? Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Jadi Abdullah bin Umar. Yang kedua Abdullah bin Amr bin Al-As. Kalau tadi Umar, ini Amr. Yang ketiganya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Ya, Ibnu Abbas. Ada Ibnu Umar, ada Ibnu Amr, ada Ibnu Abbas. Ya. Kemudian yang keempatnya Abdullah ibnu Zubair. Abdullah bin Zubair. Zubair bin Awam. Ya. Abdullah bin Zubair ini adalah yang keempat. Berarti berapa? 4 kan? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Mungkin kita berpikir loh, kenapa Abdullah bin Mas'ud tidak masuk? Padahal ini sahabat yang senior kan? Kenapa Abdullah bin Mas'ud kok nggak dicantumkan? Maka diantara alasan para ulama bahasanya amma Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu lam yudkar minal abadalah. Adapun Abdullah bin Mas'ud tidak disebutkan termasuk bagian dari al-abadalah li'anna wafataha ulail arba'ah qad ta'akhkharat anhu. Bahasanya sesungguhnya ya bahasanya mereka wafatnya yang 4 ini itu terlambat dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini lebih awal beliau. Karena sahabat yang senior. Jadi yang 4 ini bahasa kita sahabat, seangkatan. Kalau Abdullah bin Mas'ud ini adalah yang paling senior. Ya. Karena kita tahu Abdullah bin Mas'ud adalah yaitu seorang sahabat yang ahli Quran, ahli tafsir. Dan ini sahabat yang paling senior, lebih senior dibandingkan dengan Abdullah bin Abbas. Dan yang 4 Abadalah ini adalah yang juniornya. Ya, Abdullah bin Mas'ud wafatnya lebih awal. Jadi kalau kemudian nanti kalau kita lihat yang disebut dengan al-abadalah al-arba'ah, berarti yang dimaksud tidak termasuk dengan Abdullah bin Mas'ud karena beliau wafat lebih awal dibandingkan dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Jadi 4 orang yang termasuk al-abadalah ini, pertama apa tadi? Abdullah bin Umar. Yang kedua Abdullah bin Amr bin Al-As. Amr. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Abbas. Yang keempat Abdullah bin Zubair. Jadi bukan Abdullah bin Mas'ud, bukan. Ya, yang 4 ini yang sering kelupaan, Abdullah bin Zubair. Ya, namanya Abdullah semua. Kalau di pondok itu nama-nama seperti ini sudah familiar. Siapa namanya? Mulai dari A, Abdullah. Ya Abdullah siapa? Panjang, namanya kan banyak. Ada Abdullah ini, Abdullah ini, Abdullah ini ya. Kadang nama yang pasaran kan Abdullah, Abdurrahman, Muhammad kan gitu ya. Namanya panjang. Siapa nih? Abdullah. Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Ubaidillah misalnya. Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf. Abdullah semua sampai 10 orang Abdullah. Sekelas 10 orangnya Abdullah. Muhammad juga sama. Ya. Disebutin nama anak-anak tuh Muhammad semua. Ya gitu. Ada Muhammad ini, Muhammad ini, Muhammad ini, Muhammad ini terus. Ada Muhammad ini banyak. Ya, anak-anak juga yang di pondok
Namanya Muhammad, jajarannya banyak Muhammad semua. Jadi kalau lihat satu-satu, ini Muhammad siapa ini? Kalau kita bilangnya mau ketemu atau mau ya nelpon dengan Muhammad, ya Muhammad siapa? Muhammad siapa ini? Gitu. Kalau kemudian kalau bapaknya namanya sama lebih bahaya lagi. Atau namanya siapa? Ya, namanya siapa? Kalau namanya sama itu keder. Oh ya Muhammad, ternyata namanya sama misalkan. Muhammadnya sama, belakangnya nama bapaknya sama semua. Kalau sudah begitu dipanggilnya yang satu A, yang satu B, biasanya begitu. Kalau enggak Muhammad 1, Muhammad 2, biasanya begitu. Ya sudahlah, itu urusan orang memanggil. Kita lanjutkan sekarang. Masya Allah. Ini sahabat seniornya. Ya. Termasuk pula diantaranya Abu Hurairah. Yaitu Abu Hurairah. Termasuk wal Uqbah bin Aris dan juga Uqbah bin Aris. Sahabat Rasul. Bertemu dengan Ibnu Abi Mulaikah. Wal Miswar Ibnu Makhramah. Ini Miswar bin Makhramah. Bahula imiman sami'a minkum. Maka mereka adalah orang-orang yang dia mendengar dari mereka. Langsung mendengar. Ucapan tersebut dia dengar. Ya, Masya Allah. Adapun waqad adraka bisin, adapun yang dia dapati secara usia, jamaatan itu banyak, ya. Kemudian ajala min haula'i, maka yang paling mulia di antara mereka. Kalau tadi yang disebutkan yang dia langsung mendengar. Adapun yang kemudian yang pernah satu zaman, yang dia tahu, ya, para sahabat-sahabat yang lain, tapi belum langsung mendengar, tapi sudah tahu sahabat tersebut seperti siapa? Seperti Ali ibni Abi Thalib, seperti Ali bin Abi Thalib. Wa Sa'd ibni Abi Waqqas, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ini semuanya adalah sahabat-sahabat senior yang mereka orang-orang yang termasuk sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka pun ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Lihat, Allah ridha pada mereka. Waradu'an, dan Allah dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para sahabat yang dijamin masuk surga, ternyata masih takut, ikhwan. Takut amalnya rusak. Segitu sudah dijamin masuk surga. Bagaimana pula dengan kita yang belum dijamin masuk surga? Lah, kita mau apa? Ya, kebayang di kita kan? Masya Allah. Ya, ini. Maka bahasanya di sana dikatakan kanu yakhafuna nifaqa fil a'mal. Bahasanya mereka semuanya takut dengan kemunafikan di dalam amalan mereka. Kan banyak orang yang kayak kita mungkin termasuk terkena dengan penyakit kemunafikan. Walaupun bukan munafik sejati ya. Amalannya ditampilkan bagus, 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 bagus. Ketika banyak orang kita beramal luar biasa. Tanpa orang kita nggak beramal. Ada kan begitu kan? Begitu banyak orang kita termotivasi semangat ya. Tapi ingat, beda kemudian lihat orang beramal, kita pengen beramal termotivasi, tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian dia begitu banyak orang, dia pengen dikelihatan amalannya. Nah ini beda cerita. Ya, ada orang yang dia lihat banyak orang termotivasi untuk ikut beramal. Ada orang banyak baca Quran di masjid, dia ikutan baca Quran. Boleh kan? Tapi ada orang ketika banyakkan orang, banyakkan manusia, maka dia justru termotivasi. Saya pengen beramal biar dilihat oleh orang lain. Nah ini juga beda masalahnya. Nah ini yang banyak terjadi diantaranya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka takut terjatuh dalam perkara-perkara seperti itu. Ya. Lalu kemudian qala Ibnu Rajab fi Lataiful Ma'arif, dan Al-Imam Ibnu Rajab pernah menyampaikan dalam kitab Lataiful Ma'arif, karena salafus salih yastahjiduna fi itmamil amal wa ikmalihi. Dan adalah para salafus salih mereka bersungguh-sungguh di dalam menyempurnakan amal. Ya. Mereka bersungguh-sungguh. Sudah masuk saya. Berapa, Pak? 40 detik. Ya habis berarti ya. Ya. Jadi lihatlah bagaimana para ulama mereka zaman dahulu, para sahabat itu betul-betul mereka sangat-sangat antusias. Bagaimana mereka bersungguh-sungguh dalam beramal, dan mereka pun menjaga agar amalan tersebut tidak jatuh dalam kerusakan, ikhwah. Ya. Apalagi kita yang belum dijamin
sebagai manusia yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, harusnya lebih mampu menjaga diri kita agar kita tidak terjatuh dalam perkara yang tidak diinginkan sehingga amalan kita pun menjadi rusak. Nah ini ya, anak kira sudah cukup ya. Itu. Nah, insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat, khususnya bagi anak yang menyampaikan dan umumnya bagi yang hadir dan mendengarkan. Syukron, jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.